Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sofianti dari UIN Wonokromo Semarang, jurusan Bimbingan dan Pengelolaan Islam. Saya di sini akan memberikan pengertian beberapa dari desensitisasi sistematik. Nah, desensitisasi sistematik ini merupakan teknik yang digunakan untuk melemahkan responden terhadap hal-hal yang difobiakan atau trauma, dan bisa menggantikan dengan hal-hal yang menyenangkan untuk si klien tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk meredakan, mengatasi fobia, mengatasi trauma, dan mengatasi hal-hal lainnya yang menggantikan rasa takut dan rasa cemas itu bisa menjadi rasa tenang. Nah, manfaat dari desensitisasi sistematik ini merupakan bisa mengurangi rasa cemas berlebihan, bisa meredakan gejala stres, bisa meningkatkan kualitas tidur, bisa meredakan sakit kepala akibat fobia atau trauma, dan juga bisa meredakan nyeri otot, dan juga bisa membuat nafsu makan normal kembali, dan juga bisa meredakan rasa takut berlebihan, bisa dikendalikan. Nah, di sini saya mempunyai klien yang mempunyai fobia dengan kecoa. Mari kita simak video yang satu ini. Oh iya Mbak Anis, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh ya Mbak Anis, kemarin kan udah WA ya, udah WhatsAppan sama Mbak Anis itu kan kemarin bilang katanya fobia sama kecoa ya Mbak ya? Iya Mbak, benar sekali. Udah lama saya fobia Mbak. Oh ya Mbak Anis, kemarin kan udah sempat kita WhatsAppan ya. Kata Mbak Anis itu Mbak Anis mempunyai fobia. Itu fobia dengan kecoa ya Mbak ya? Iya benar sekali. Udah lama saya fobia kecoa Mbak. Berarti kecoa itu hal paling menjijikan atau menakutkan kalau menurut saya kecoa. Kecoa itu hal yang paling menakutkan buat saya. Oh iya Mbak Anis, sebelum kita melakukan teknik untuk menghilangkan fobia toleransi, Ya. saya di sini mau Mbak Anis itu menggambarkan berapa level 1 sampai 10. 1 itu paling rendah, 10 itu paling tinggi. Berapa angka Mbak Anis takut sama kecoa? Silakan Mbak Anis. Ini 1 sampai 10 ya Mbak? Ya, 1 sampai 10 pilih angka 1 sampai 10 berapa angkanya? Berarti Mbak Anis itu takut sama kecoa itu di level 7 ya Mbak ya? Iya. Dimana di level 7 ini Mbak Anis itu takut tapi masih bisa kayak ngelawan gitu kan? Kalau misal ketemu sama kecoa itu dia tapi hihihi gitu, tapi Mbak Anis masih bisa kayak ngelawan, ambil sapu dibuang, masih bisa kan? Kalau memusnahkan, membasmi kecoa, saya berani kayak lempar sendal dari jauh, berani. Terus kalau misal hal yang paling menakutkan dari kecoa itu apa? Ya ketika itu misalnya ada kecoa ya, itu tuh ada di badan kita itu loh, kan jijik ya, Ya, kayak gitu. nempel di baju Ya. gitu. Terus kayak kecoanya terbang, terus hinggap di kita tahu kecoa itu ada di badan kita, pasti kayak gitu. Iya. Iya. Terus Mbak Anis itu kalau misal di rumah banyak kecoa nggak Mbak Anis? Di rumah saya sering nemuin, apalagi di kamar mandi, di dapur tuh banyak. Soalnya Mbak Anis itu kan pasti ya di mana-mana itu kan ada kecoa, nggak mungkin nggak ada. Tinggal tempatnya itu bersih apa enggak kan ya? Itu pasti entah itu berapa bulan sekali itu kan pasti ketemu sama kecoa. Yang namanya kecoa itu kan hewan liar dan banyak banget berkembangnya di tempat kita. Nah Mbak Anis itu pengen menghilangkan fobia itu dari takut kecoa sampai kita biasa aja nanggepin kecoa itu. Ya harapan saya bisa ngilangin rasa takut saya terhadap kecoa, bisa biasa aja gitu kalau melihat kecoa. Iya. Oke Mbak Anis, kita mulai terlebih dahulu Mbak ya. Kalau Mbak Anis pengen benar-benar
ingin menghilangkan fobia Mbak Anis dari kecoa, ingin Mbak Anis itu biasa aja melihat kecoa, terus kalau misal nanti juga bisa musnahkan, bisa menyingkirkan kecoa itu, nggak harus Mbak Anis teriak-teriak takut dan grogi gitu Mbak ya. Nah, Mbak Anis itu suka sama pemandangan apa Mbak? Pemandangan saya lebih suka ke Gunung Mbak ya, gunung yang sejuk, hening, tapi indah banget kalau dilihat Mbak ya. iya, Menyegarkan mata gitu lah ya, hijau-hijau. hijaunya pemandangan. Iya. Baik, sekarang kita mulai Mbak Anis ya, untuk menghilangkan fobia dari kecoa. Kita mulai dulu adalah teknik relaksasi pernafasan. Nah, teknik relaksasi pernafasan ini bisa membuat Mbak Anis itu lebih tenang kalau menghadapi ada kecoa. Dan ini juga harus diulang-ulang Mbak ya, nggak hanya 1 atau 2 kali, harus diulang-ulang kalau pengen fobianya cepat sembuh. Dan ini juga tak kasih sekarang saya peragakan atau Mbak Anis saya tuntun gimana caranya teknik relaksasi ini, yang besok-besok Mbak Anis bisa melakukannya sendiri di rumah gitu Mbak ya. Oke, sekarang tolong tutup matanya terlebih dahulu, tarik nafas lebih dalam, 1, 2, 3, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas lagi lebih dalam, hembuskan. Terus Mbak Anis bayangkan ada view gunung, ada gunung-gunung yang sangat banyak, yang sangat cantik. Mbak Anis di puncak gunung melihat banyak pemandangan dari ketinggian, melihat banyak rumah-rumah dari ketinggian, melihat hawa atau merasakan hawa yang sangat dingin, sejuk, indah, melihat terbitnya matahari, melihat terbenamnya matahari, melihat sabana-sabana yang ada di gunung, melihat banyak air terjun, melihat air terjun, mendengarkan suara air terjun, melihat banyak pohon-pohon pinus, melihat banyak-banyak hijau-hijauan, rumput-rumput, suasana yang dingin, yang sejuk, menenangkan hati, menenangkan pikiran. Setelah itu Mbak Anis bayangkan ada kecoa di badan Mbak Anis. Mbak Anis lihat kecoa ada di badan Mbak Anis. Mbak Anis coba untuk melawannya, untuk membuangnya dari badan Mbak Anis tanpa rasa takut. Terus melihat lagi kecoa ada di mana-mana di sekitar Mbak Anis. Setelah itu Mbak Anis buang kecoa itu tanpa rasa takut. Tarik nafas lagi Mbak Anis. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Nah, Mbak Anis bayangkan lagi lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. View-view gunung yang sangat cantik, ada pelangi di gunung, ada danau, banyak pemandangan-pemandangan yang menyejukkan mata, menyejukkan hati. Terus Mbak Anis bayangkan lagi ada kecoa yang mati, Mbak Anis buang dengan tanpa rasa takut. Ada banyak kecoa yang mengelilingi Mbak Anis. Mbak Anis dengan tenang menghadapinya dan membuangnya dengan menyapunya tanpa rasa takut. Bayangkan lagi Mbak Anis dengan rasa tanpa takut. Terus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi.
Bayangkan kalau kecoa itu tidak ada hal yang menakutkan, kecoa itu tidak menakutkan, kecoa itu tidak menjijikan, kecoa itu bukan monster, kecoa itu bukan hewan-hewan yang lain. Tapi kecoa itu adalah hewan kecil yang bisa dibuang, bisa disapu, bisa disingkirkan tanpa harus ditakuti. Tarik nafas lagi Mbak Anis. Lebih dalam lagi tarik nafasnya. Ya udah. Itu tadi Mbak Anis caranya, cara untuk merelaksasi diri agar trauma kita itu perlahan demi perlahan itu bisa cepat sembuh gitu Mbak Anis. Iya Mbak, ya lumayan itu sih. Tenang ya, lumayan tenang, udah nggak fobia. Nanti kalau misal ada kecoa lagi Mbak Anis kayak rasa takut, terus udah pernah relaksasi, tapi relaksasi ini harus diulang-ulang gitu Mbak ya, sendiri bisa, dengan teman bisa gitu. Ini juga Mbak Anis nanti kalau lihat kecoa ya jangan kayak teriak-teriak kayak gitu kan, bisa dengan mengatasi ambil sapu dibuang gitu kan. Terus gimana sekarang rasanya? Udah tenang? Udah, alhamdulillah udah. Semoga fobia Mbak Anis bisa teratasi dengan teknik ini, bisa nggak takut lagi sama kecoa Mbak Anis ya. Terima kasih Mbak Anis ya. Iya Mbak, saya terima kasih sudah ngasih solusi kepada saya. Semoga bermanfaat dan bisa membuat Mbak Anis nggak fobia lagi sama kecoa. Terima kasih Mbak Anis ya.